Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Serchana. Ternyata bukan cuma anak zaman sekarang aja ya yang suka bikin challenge berbahaya di internet. Karena ratusan tahun yang lalu, nenek moyang kita tuh udah punya tren yang jauh lebih bodoh dan taruhannya langsung nyawa loh. Mau tau nggak ada apa aja? Hayo ke sini, yuk kita bahas. Nomor 7. Tetes mata Belladonna. Kalau zaman sekarang, orang tuh rela ngabisin jutaan rupiah ke klinik kecantikan demi glowing. Tren kecantikan zaman Renaissance dari abad ke-14 sampai ke-17 justru tuh jauh lebih barbar dan juga mematikan. Di masa itu, para perempuan bangsawan di Eropa terobsesi nih untuk punya tatapan mata yang sayu-sayu alias seperti terhipnotis gitu. Solusi mereka tahu nggak siapa? Netesin ekstrak tanaman beracun Deadly Nightshade alias Belladonna secara langsung ke bola mata. Nah, tanaman ini tuh faktanya punya zat atropin yang memaksa pupil mata jadi melebar selama berjam-jam. Ya, hasilnya sih emang cantik, tapi efek sampingnya itu loh bikin halusinasi parah dan juga pandangan buram. Akibatnya, ribuan wanita pada zaman itu mengalami kebutaan permanen gara-gara rusak saraf matanya. Nah, mengejutkannya, ekstrak beracun ini ternyata masih dipakai sama dokter mata zaman sekarang nih, tapi dengan dosis medis yang super steril dan juga aman loh. Nomor 6. Maraton menari. Demi dapat makan gratis dan juga uang, orang-orang zaman dulu ternyata rela joget non-stop selama 5 bulan penuh sampai ada yang berujung tewas loh. Di era krisis ekonomi tahun 1930-an, Amerika punya acara gila bernama Dance Marathon. Jadi gini, di tengah kemiskinan, orang-orang tuh rela ikut lomba joget berhari-hari demi dapat makan, tempat bernaung, dan juga hadiah uang tunai. Aturannya tuh sadis banget guys, dimana para pesertanya harus terus bergerak. Kalau mereka ketiduran sambil berdiri nih, panitianya bakal nyolok mereka pakai tongkat ataupun disiram dengan air es. Nah, rekor terlamanya dipegang oleh pasangan yang joget selama 157 hari non-stop dong. Sayangnya, acara ini makan banyak banget ya korban jiwa gara-gara kelelahan ekstrim dan juga kurang tidur yang parah. Salah satu pesertanya bahkan nih tewas seketika setelah joget 87 jam berturut-turut loh. Nah, yang anehnya juga, penonton yang mau ngeliat pun bakal disuruh bayar tiket. Gila ya, demi uang tuh sampai segitunya dong orang-orang. Nomor 5. Diet cacing pita. Dari zaman dulu sampai sekarang, ternyata cewek-cewek tuh emang selalu kepengen punya badan langsing tanpa perlu olahraga ataupun nahan nafsu makan ya. Nah, di era Victoria, sekitar akhir abad ke-19, mereka tuh menemukan solusi instan sekaligus berbahaya, yaitu bernama diet cacing pita. Diet ini sempat muncul di iklan koran, di mana tulisannya, obat pelangsing ajaib tanpa efek samping. Padahal mah, mereka bakal disuruh nelen pil yang isinya tuh telur cacing pita hidup, di mana sekalinya telur itu menetas di dalam perut, si hewan bakal langsung tumbuh di saluran pencernaan dan makan semua nutrisi dari makanan yang masuk ke dalam perut kalian. Ya, secara teori sih hasilnya emang bikin berat badan turun drastis, tapi nggak banyak yang sadar ya kalau taruhannya itu adalah nyawa mereka sendiri loh. Soalnya cacing pita tuh bisa tumbuh sampai bermeter-meter di dalam usus, dimana penderitanya tuh baru sadar waktu badan mereka udah malnutrisi parah, diare kronis, muntah-muntah, dan kena penyumbatan usus yang sakitnya tuh minta ampun. Nah, yang lebih horornya lagi nih ya guys, adalah kalau cacing ataupun telurnya itu bermigrasi keluar dari usus dan masuk ke organ vital lain nih seperti hati, mata, ataupun otak. Ya ujung-ujungnya mah bukan punya badan ideal ya, tapi yang ada malah meninggal nggak sih? Untungnya sekarang diet ini udah dilarang pemerintah dan cewek-cewek pun udah tambah pinter ya buat tahu mana yang baik dan juga mana yang enggak ya teman-teman. Nomor 4. Duduk di atas tiang. Kirain mah tren challenge-challenge aneh gitu tuh munculnya waktu ada TikTok dan juga Instagram aja kan? Taunya dari tahun 1920-an udah ada tren bernama flagpole sitting, di mana orang-orang nih bakal naik ke atas tiang yang sempit terus duduk diam di sana selama berhari-hari cuma untuk mencari sensasi serta popularitas doang. Awalnya tren ini dipelopori sama pria bernama Alvin Shipwreck Kelly pada tahun 1924 yang berhasil duduk di atas tiang selama 13 jam. Nah, tapi ajaibnya orang-orang tuh malah rela beli tiket untuk nonton aksi rebahan ekstrim ini dan rekor tergilanya itu dipegang sama Kelly tadi dengan 49 hari non-stop di ujung tiangnya.
Ya masalahnya, tiang yang didudukin itu tingginya 15-30 meter di atas permukaan tanah dengan platform duduk yang cuma seukuran piring makan loh. Bayangin deh guys, mereka tuh harus bertahan ngadepin cuaca ekstrim, angin kencang, badai, sampai sengatan matahari mengat cuma demi terkenal doang dong. Gak jarang ya orang-orang saat itu bahkan tidur sambil duduk dengan cara ngikat pergelangan kaki ke tiangnya supaya nggak jatuh waktu lagi merem. Tapi aksi pamer fisik ini nyimpan bahaya fatal. Seorang kakek 72 tahun yang bernama Richard Blandy yang pernah memegang rekor duduk selama 125 hari di atas tiang itu harus tewas mengenaskan. Waktu dia lagi di atas tiang dalam sebuah acara promosi, datanglah sebuah truk dan juga nggak sengaja nih nabrak menaranya sampai rubuh. Richard pun jatuh dan tewas di tempat. Benar-benar definisi nyari penyakit demi sebuah konten ya guys. Nomor 3. Pengikatan kaki. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya tren kecantikan emang selalu sih ada-ada aja. Tapi tren kecantikan dari Tiongkok kuno ini benar-benar di luar nalar ya. Dan gokilnya, tradisi mengerikan ini bertahan selama 1000 tahun. Jadi demi dapat suami yang kaya raya, jutaan perempuan di zaman kuno tuh rela mematahkan tulang kaki mereka sendiri sejak masih kecil. Ini adalah tradisi foot binding ataupun pengikatan kaki. Nah, biasanya gadis yang berumur 4-9 tahun tuh bakal dipaksa patahin jari kaki mereka, terus ditekuk ke dalam, dan diikat super erat pakai kain perban supaya ukuran kakinya tuh nggak tumbuh besar dan juga tetap mungil. Ya alasannya karena pada zaman itu nih, punya kaki mini itu sama aja kayak simbol kecantikan tertinggi, lambang status sosial terpandang, ataupun tiket dinikahi bangsawan elit. Sayangnya, efeknya tuh mengerikan guys. Para wanita ini kebanyakan harus cacat seumur hidup. Jari kaki mereka tuh membusuk karena darah tersumbat, dan 10% dari mereka tewas karena infeksi mematikan. Dan tradisi kejam ini pun akhirnya dilarang total pada tahun 1912 setelah menelan jutaan korban jiwa. Nomor 2. Rok Rinolin. Cuma gara-gara pengen tampil modis, 3000 perempuan di era Victoria faktanya nih pernah tewas terbakar hidup-hidup ya guys. Kenalin, ini rok Rinolin, tren fashion pada tahun 1850-an yang bikin rok kelihatan ngembang megah ala bangsawan di film Bridgerton ya teman-teman. Masalahnya, diameter rok ini tuh lebar banget dan kainnya gampang terbakar, sehingga para pemakainya tuh sering gak sadar ya kalau ujung rok mereka udah kesenggol lilin. Ya otomatis dong begitu api menyambar, kerangka baja itu bikin roknya mustahil buat dilepas dengan cepat. Dan hasilnya tau nggak apa? Ya, mereka jadi gampang terperangkap di dalam sangkar api serta tewas dengan begitu mengenaskan. Nomor 1. Riasan Venezia. Kalau zaman sekarang orang tuh berlomba-lomba ke pantai untuk tanning ataupun gelapin kulit, nah orang-orang di abad ke-16 itu justru rela yang ngeracunin diri sendiri demi punya kulit sepucat mayat. Ya, keinginan untuk punya kulit putih pucat ini sebenarnya udah ada sejak zaman Mesir kuno, Yunani sampai Tiongkok loh. Alasannya simple sih guys, dimana kalau kulit kamu tuh putih, ya berarti kamu itu adalah bangsawan kaya raya yang gak perlu kerja kasar berpanas-panasan di bawah teriknya matahari. Makanya untuk dapetin kulit itu, para bangsawan Eropa termasuk Ratu Elizabeth I memakai bedak bernama Venetian Cruz. Masalahnya, bahan utama dari bedak pemutih ajaib ini adalah timbal putih tingkat tinggi yang dicampur sama cuka. Jadi tiap kali dipakai di wajah dan juga leher, zatnya itu bisa langsung meresap ke dalam pori-pori dan mengalir ke aliran darahnya mereka. Sekali dua kali sih mungkin gak ada efeknya ya guys. Tapi kalau berjam-jam dan juga berkali-kali, wah kulit mereka tuh jelas bakal makin rusak, keriput parah, rambut pun rontok sampai botak, dan bikin nafas bau busuk juga ya. Salah satu korban terkenalnya adalah sosialita bernama Maria Coventry yang meninggal di tahun 1760 pada usia 27 tahun, di mana kulitnya pun sampai retak dan juga bernanah. Dan kabarnya juga nih, racun mematikan ini tuh merusak saraf serta otak, sehingga bikin para bangsawan zaman itu tuh gampang emosi, hilang ingatan, dan juga IQ-nya anjlok parah. Ini sih beauty is pain yang kelewat batas ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.